Maka barang siapa yang hendak meraih kemuliaan, inilah kemuliaan. Kemuliaan itu dengan ilmu. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kemuliaan itu adalah ketika seseorang diberi kemudahan duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan. Sampai sebahagian para penguasa itu mengatakan, wallah. Sebagian para ahlul ilm, para muhaddithin, ketika mereka menceritakan tentang kondisi para penguasa itu, mereka mengatakan, wallah, law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma 'alaina min tuma'ninatil qulub lajaladuna 'alaihi bisuyuf. Kalau seandainya para penguasa itu mengerti dan para putra mahkota itu mengetahui apa yang kami rasakan dari ketenangan hati dengan majelis ilmu, dengan ilmu yang kami miliki, kalau seandainya mampu mereka untuk merampas dengan pedang-pedang mereka, niscaya mereka akan melakukannya. Niscaya mereka akan melakukannya. Kemuliaan itu dengan ilmu. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Seorang menuntut ilmu bukan berarti ketika dia menuntut ilmu dunianya bertambah, enggak. Karena bukan itu tujuan mereka. Ya. Namun tujuan mereka adalah meraih kebahagiaan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Ada satu faedah yang lain sebelum kita mengakhiri majelis kita. Al-Syekh Al-Allamah Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah. Beliau ini ya hidup di masa-masa Al-Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya. Namun beliau lebih dahulu meninggal. Dan beliau termasuk di kalangan para ulama ahli tahqiq. Termasuk yang beliau tahqiq itu adalah Musnad Al-Imam Ahmad. Itu ada dicetak. Beliau mentahqiq hadis-hadis yang disebutkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Nah, ketika tahqiq beliau ini keluar, dicetak, beliau orang Mesir asalnya, itu sampai ke tangan salah seorang alim dari ulama Yaman, Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi rahimahullah. Beliau juga dikenal termasuk di kalangan ulama al-jarh wa ta'dil, para ahli tahqiq. Maka beliau mengirimkan kritikan-kritikan beliau kepada Ahmad Syakir. Ini Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi. Setelah beliau membaca tahqiq Ahmad Syakir dalam Musnad, maka beliau ada koreksi-koreksi. Maka beliau tulis koreksi-koreksi itu, lalu kemudian beliau kirimkan kepada pentahqiqnya, itu Ahmad Syakir, dan dibaca oleh Ahmad Syakir, dan beliau berterima kasih, dan beliau bertekad bahwa beliau akan menyertakan koreksi tersebut pada bagian yang terakhir dari Musnad Al-Imam Ahmad. Suatu waktu Ahmad Syakir diberi kemudahan untuk berangkat ke Makkah. Ya, ketika itu memang Abdurrahman bin Yahya Al-Muallim rahimahullah itu sedang bekerja di Makkah. Beliau di Makkah, di Tanah Haram. Maka Ahmad Syakir berangkat ke Makkah. Maka beliau pun berkeinginan untuk bertemu dengan Syekh Al-Muallimi, Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, karena beliau tahu bahwa Al-Muallimi itu berada di Makkah. Maka beliau pun datang ke perpustakaan Tanah Haram, ya, perpustakaan yang ada di Masjidil Haram, ya, karena di sana beliau bekerja. Dan kebetulan yang menjadi mudir ketika itu, yang mengurusi maktabah atau perpustakaan yang ada di sana di Masjidil Haram adalah Sulaiman bin Abdillah As-Sani rahimahullah. Maka ketika Ahmad Syakir masuk, dan beliau orang yang cukup dikenal, bertemu dengan Syekh Sulaiman, terjadi dialog pembicaraan di antara mereka. Nah, sambil mereka berbicara, datanglah seorang yang menyediakan air dan teh. Karena dia tamu, maka dia dilayani. Maka orang ini pun meletakkan air
dan teh di hadapan mereka. Kemudian setelah itu orang ini pun pergi. Setelah mereka berbincang, maka Ahmad Syakir pun mengatakan, saya ingin bertemu dengan Syekh Al-Muallimi Al-Yamani. Saya ingin bertemu dengannya. Kata Syekh Sani, lah itu tadi yang datang yang menyediakan untuk antum air dan teh, itulah Syekh Al-Muallimi Al-Yamani. Beliaulah Syekh Al-Muallimi. Mungkin dia menyangka bahwa wah ini Al-Muallim Al-Yamani orang yang besar, orang yang ternyata beliau pelayan yang melayani Ahmad Syakir ketika dia bertamu di sana. Menangis Ahmad Syakir rahimahullah. Nah, barang siapa yang mengetahui tulisan-tulisan Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, dia akan melihat bagaimana kematangan ilmu yang dimiliki oleh beliau rahimahullah.